شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir semua di antara kita ini sangat suka untuk diberikan jamuan, diberikan hidangan, apalagi hidangan lezat. Masing-masing dari kita tentunya akan mudah memilih. Ada yang suka soto, ya, ada yang suka rawon, pecel. Kalau di Ampel mungkin nasi kapsa, kebuli, mandi, ya, dan itu makanan-makanan lezat yang sangat dirindukan. Kalau makan pun lama, merasakannya nikmat sekali. Seandainya perut tidak terbatas, mungkin bisa makan sampai 1 harian. Ya, tapi apa daya, perut kita ini terbatas. Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, memberikan jamuan kepada kita. Jamuan ini lebih lezat daripada makanan-makanan yang kita sukai. Jamuan apa itu? Jamuan Quran, Maidatul Quran. Kita diberikan hidangan oleh Allah yang lebih lezat daripada makanan-makanan itu, yaitu apa? Al-Quran. Bisa enggak kita merasakan lezatnya Quran, membaca Quran lama sebagaimana kita menikmati makanan? Tidak semuanya. 1 jam barangkali baca Quran tidak kuat. Ya, kenapa kita tidak bisa menikmati ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran? Ya, sebabnya, alasannya cuma satu: memahami. Tidak bisa memahami. Ya, ini masalah, hadirin sekalian. Makanya kita disuruh membaca Quran dengan memahami. Orang yang membaca Quran itu seperti dia berada dalam ruang yang terang benderang, lampu yang terang. Orang yang tidak memahami Al-Quran, walaupun dia membaca Quran tidak memahaminya dengan baik, seperti dia berada dalam suatu yang gelap, ruang gelap, tidak ada lampu, menerima surat-surat penting dari raja. Dia tidak tahu apa surat itu penting, bahaya dan sebagainya, tidak tahu. Hadirin sekalian, ini perumpamaan orang yang membaca Quran, ya, dengan memahami, dengan orang yang tidak memahami tapi baca Quran. Ya, oleh karena itu berapa banyak orang baca Quran tapi korupsi? Ada enggak seperti itu? Ada. Orang yang membaca Quran tapi masih berbuat dosa, ada. Tadi itu tidak memahami apa yang dia baca. Membaca Al-Quran dengan memahami ini penting, hadirin sekalian. Sebagaimana tadi dibacakan oleh Imam, ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab kami turunkan kepadamu ya Muhammad, kitab yang diberkahi, kitab Al-Quran, mubarakun.
liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu menghayati ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu menghayati Al-Qur'an? Tidakkah mereka itu membaca dengan khusyuk? Hadirin sekalian, makanya Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, la tusri' fil qira'ah, jangan buru-buru dalam membaca. Ya, perbaiki qira'atak, perbaiki bacaanmu, makharijul hurufnya, tajwidnya, dan juga maknai, yakni hayatilah ya Al-Quran ini. Hadirin sekalian, Quran ini barakah, mubarak. Kalau anda membaca Al-Quran, maka anda akan diberkahi. Bisnis anda, uang anda berkah, ya keluarga anda, kesehatan anda, semuanya berkah. Itu perintah Allah, baca Al-Quran, karena Quran kitab mubarak, diberkahi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, pernah berkata, bacalah Quran di rumahmu, ya, karena akan datang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Malaikat-malaikat juga datang mendoakanmu, kemudian setan-setan lari. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kebaikan-kebaikan tidak akan masuk. Malaikat pergi, yang masuk cuma setan. Hadirin sekalian, rumah yang tidak ada Al-Quran, rumahnya setan. Makanya kita, terutama para suami, para ayah, harus ada mengingatkan, kok hari ini tidak ada kebacaan Quran? Suruh anaknya atau dia sendiri mulai, atau istrinya, pokoknya setiap hari harus ada Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah. Begitu juga Quran dipelajari dengan baik, kajian-kajian Quran di masjid-masjid, membaca Quran dengan maknanya, ya, atau mengkaji Islam yang ada dalam Al-Quran. Ini luar biasa, hadirin sekalian. Allah memberikan 4 kemuliaan, 4 keuntungan kalau kita mempelajari Quran di masjid, mengaji, tadabbur, ya, ada kajian-kajian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang fil masjid, wa yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa yatadarasuunahum bainahum, kemudian mereka mempelajarinya di antara mereka. Apa kata Allah SWT? 4 keuntungan, hadirin sekalian. Nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka itu sakinah, tumakninah. Siapa yang hari ini hatinya resah, gundah gulana, sedih, ya, tidak karuan, tidak menentu, bacalah Quran, terutama di masjid. Datanglah ke masjid untuk menghadiri taklim Al-Quran, ya, dibacakan di situ Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT. Nazalat alaihimus sakinah, kemudian apa lagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hafathumul malaikah, diliputi oleh malaikat-malaikat. Tenang, hadirin sekalian, datang ke masjid. Coba anda datang lihat bola sama bonek sana, disikut sedikit langsung minta kelahi, gelut. Ya, datang ke konser, senggolan sedikit langsung berantem. Ya, kenapa? Tidak ada rahmah, ma fi sakinah. Hadirin sekalian, tidak turun malaikat di situ. Tapi kalau dia hadir di masjid, dapat 4 kemuliaan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, disebut oleh Allah namanya di majelis yang paling tertinggi, majelisnya malaikat, disebut namanya oleh Allah, fulan bin fulan. Syuf, dibanggakan anda di hadapan para malaikat, fi mala'il a'la, fi majlis yang mulia, yaitu majelisnya malaikat. Terutama pada bulan Ramadan ini, kalau anda membaca tidak hanya setiap hari, setiap saat disebut terus oleh Allah Subhanahu wa taala nama anda. Hadirin sekalian,
Anda ma'ruf, masyhur fis sama'. Walaupun Anda enggak terkenal di bumi, enggak ada masalah, tapi dikenal di sisi Allah, di sisi malaikat. Ya. Kalau datangnya ke masjid, ngajinya ke masjid hanya 1-2 kali, ya disebut oleh Allah cuma 1-2 kali. Tapi kalau sering seperti sekarang ini, bayangkan hadirin sekalian, nama Anda akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama Anda oleh bupati aja senangnya luar biasa. Fulan disebut namanya oleh wali kota, senang, terkenal di Ampel ini. Tapi apalah terkenal di dunia ini, belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk apa? Surga. Karena terkenalnya dalam hal keburukan, perbuatan dosa percuma. Coba Anda disebut nama Allah terkenal fis sama', mulia hadirin sekalian. Inilah manfaat membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, iqra li Quran, bacakan untukku Al-Quran. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kaifa aqra laka Quran wa ilaikal unzil? Bagaimana aku membacakan untukmu Al-Quran padahal Al-Quran turun kepadamu sendiri ya Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, ana uhibbu an asma' min ghairi. Saya ingin mencintai, suka mendengarkan Quran dari selainku. Baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran oleh Ibn Mas'ud di hadapan Rasulullah. Ketika sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana ya Muhammad kami akan datangkan kamu nanti pada setiap umat sebagai saksi. Maka Nabi menangis. Tadabbur, cukup Ibnu Mas'ud, cukup menghayati. Suatu malam Rasulullah melihat rumah-rumah sahabatnya, terhenti pada sebuah rumah karena ada suara yang keluar. Ternyata suara seorang wanita tua. Wanita tua, Nabi mendengar di depan pintunya ini, mendengar suara Quran. Dia membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Dia tidak bisa meneruskan, menangis. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah kamu ya Muhammad telah datang berita tentang al-ghasyiyah, hari kiamat? Ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana wanita ini bisa memahami sampai seperti itu? Wanita tua hadirin sekalian. Mana anak-anak muda? Ini wanita tua. Tidak bisa meneruskan, menangis. Membaca lagi, berhenti, menangis. Sampai Rasul sendiri mengatakan, iya ya Rabb, sudah datang kepadaku tentang hari kiamat. Tadabbur hadirin sekalian. Rasul pernah memanggil sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, kesini kamu. Begini ya Ubay, aku disuruh oleh Allah membacakan surat untukmu, surah Al-Bayyinah. Kaget Ubay. Ya Rasulullah, Allah menyuruh kamu membacakan aku surah Al-Bayyinah sebagai hadiah. Sebentar ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku secara khusus Ubay begitu? Naam ya Ubay, Allah menyebut namamu. Ubay terharu menangis. Hadirin sekalian, dibacakan oleh Rasulullah surah Bayyinah, bukan Ubay yang membacakan. Kenapa demikian? Kenapa Ubay sampai seperti itu? Karena Ubay bin Ka'ab adalah orang yang selalu membaca Quran, memperbaiki bacaannya, menghafal Quran, terus membaca Al-Quran. Bacalah Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Bacalah Quran karena Quran itu apa? Akan datang memberikan bantuan kepada Anda, meringankan Anda, bisa masukkan Anda ke dalam surga, memberikan syafaat. Ya. Lemakkah kita membaca Quran? Bacalah Quran, hidup Anda semuanya berubah. Hadirin sekalian, penuh dengan berkah. Suruh membaca Quran sambil mempelajari sedikit demi sedikit. Kalau tadabbur menghayatinya lebih bagus lagi. Tadabbur yang paling baik bagaimana caranya? Tentunya kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, hadirin sekalian. Karena kebanyakan kitab-kitab tafsir, kitab hadis, Quran juga pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab, kamu akan pandai. Ini Allah yang mengatakan, kalau kamu belajar bahasa Arab, kamu pandai. Alif Lam Ra, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra, sungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad
Quran Arab, bukan bahasa Indonesia. Quran apa? Arabian. La'allakum taqilun, agar kamu pandai. Allah yang mengatakan, hadirin sekalian. Waduh, Ustaz, sudah sebel kita belajar bahasa Arab. Tidak kuat. Ya, saya pernah buka kursus juga di Alisa dulu bahasa Arab. Awalnya hampir 100 jumlahnya, nyusut, 50, 25, 10 bubar. Tidak kuat. Terus biar anak-anak aja. Ya, tayyib kalau nggak bisa bahasa Arab, beli buku tafsirnya terjemahan. Tafsir yang mudah, tafsir Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, beli. Waduh mahal, ghali bukunya. 4 jilid, ada yang 10 jilid. Anda beli sepeda motor bisa. Beli tafsir tidak bisa, bayangkan. Hadirin sekalian. Tayyib kalau nggak bisa terjemahan. Baca Quran, tapi jangan buru-buru. Jangan buru-buru hatam. Jadi betul-betul dihayati 1 lembar sehari khusus untuk penghayatan. Anda baca tiap hari tidak apa-apa, tapi untuk penghayatan sedikit demi sedikit. Ini perintah Allah, hadirin sekalian. Turun keberkahan insyaallah. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an, hadirin sekalian, juga sebagai penyembuh, sebagai syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Ini Quran mau'izah. Mau'izah dari Tuhan kalian. Peringatan, nasihat yang bagus. Hadirin sekalian. Kemudian apa? Wa syifaa'un lima fis sudur. Syifa, penyembuh, obat penyakit-penyakit dalam hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang dimaksud syifa di sini menyembuhkan 4 macam. Penyembuhan dari penyakit syubhat, pikiran-pikiran, ya, berita-berita yang hoax. Sekarang kan musim, semuanya bebas berbicara. Mau berbicara masalah ateis, komunis, ya, menyimpang, bebas, hadirin sekalian, di YouTube itu. Maka kalau orang suka membaca Quran dengan tadabbur, dibersihkan, dia tidak terpengaruh dengan berita-berita seperti itu, akidah-akidah yang merusak itu, dari syubhat-syubhat. Kemudian penyembuhan dari syahwat, yang syahwatnya tinggi, itu bisa dikekang dengan membaca apa? Al-Quran, mendalami Al-Quran. Kemudian juga penyembuhan dari keresahan-keresahan hati, hati sumpek, ya, hati sedih. Ini disembuhkan dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang sedih, baca Quran terus, nggak tenang, baca Quran terus, lama-lama akan tenang, hadirin sekalian. Kemudian yang keempat adalah penyembuhan jasmani, badan kita bisa disembuhkan dengan Quran. Berapa banyak orang ketika sakit minum obat ini tidak sembuh-sembuh. Subhanallah, membaca Al-Fatihah 7 atau 10 kali sembuh. Saya pernah mengalami itu, sakit gigi susah sekali. Akhirnya saya ingat membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian atau 10 kali, sembuh langsung. Jadi penyakit dalam jasmani bisa disembuhkan dengan baca apa? Al-Quran. Harus yakin, tidak boleh ragu. Kalau ragu ya tidak bisa. Makanya Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, man takallama bihi sadaq, wa man hakama bihi adl. La yatihi batil min baini yadayhi wa min khalfihi, tanzilun min rabbil alamin. Ini kitab, orang yang berbicara dengan Al-Quran maka bicaranya benar, berhukum dengan Quran hukumnya adil, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita menjadi orang yang ahli Quran. Ahlullah wa khasatuhu, kata Nabi. Ahlul Quran, orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.